Sekretaris Daerah Maluku Kasrul Salang STMT menyerahkan surat keputusan kepada 328 calon pegawai negeri sipil pemerintah Provinsi Maluku formasi tahun 2019. Penyerahan tersebut bertempat di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku. Pada kesempatan tersebut turut diserahkan buku tabungan Bank Maluku, kartu BPJS, dan paket dari PT Taspen. Dalam sambutannya, Kasrul Salang mengatakan salah satu kriteria dan persyaratan utama untuk menjadi negara maju adalah memiliki sumber daya aparatur yang unggul dan berkualitas, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Ia menyampaikan ada 3 hal strategis yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas sebagai CPNS. Pertama, sebelum diangkat menjadi PNS, CPNS harus menjalani masa percobaan atau masa prajabatan selama 1 tahun. Yang kedua, setidaknya ada 3 tugas utama yang diemban CPNS sekaligus menjadi bagian dari ASN, yaitu melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, serta mempererat kesatuan dan kesatuan NKRI. Yang ketiga, harus terpanggil dan dapat memberikan kontribusi konkret dalam penanganan COVID-19, terutama untuk membantu dan melayani masyarakat dalam menghadapi krisis saat ini. Melalui sistem ini, nilai ujian dapat dimonitor secara langsung oleh publik secara luas, sehingga hasil yang diperoleh benar-benar murni sesuai kemampuan masing-masing peserta. Hal ini menjelaskan bahwa pelaksanaan seleksi CPNS tersebut telah dilaksanakan secara transparan, adil dan akuntabel sebagai implementasi dari manajemen PNS yang mengutamakan sistem merit. Don't tahu merit yang orang kawin itu. Oleh sebab itu saya mengucapkan selamat kepada saudara-saudara yang secara resmi telah diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil di lingkup pemerintah Provinsi Maluku. Ini adalah hasil kerja keras dan perjuangan serta doa saudara-saudara yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Sebuah pembuktian bahwa hasil tidak akan mengkhianati proses yang telah saudara-saudara jalani selama ini. Bapak Ibu yang berbahagia, sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas sebagai CPNS, saya ingin menegaskan sekaligus menginstruksikan beberapa hal strategis kepada saudara-saudara sebagai berikut. Pertama, sebelum diangkat menjadi PNS, calon PNS harus menjalani masa percobaan atau masa prajabatan selama 1 tahun. Sejak diangkat menjadi CPNS, selama masa percobaan tersebut, saudara-saudara akan dinilai apakah layak untuk diangkat sebagai PNS atau tidak. Untuk itu saya harapkan saudara-saudara dapat mengikuti masa prajabatan tersebut dengan baik, sehingga dapat memenuhi syarat dan kualifikasi untuk diangkat menjadi PNS. Udah mau keseng jadi PNS? Ini kan masih calon ya. Mau keseng? Siapa yang saya mau? Mau ya, saya mau ya. Kedua, setidaknya ada 3 tugas utama yang diemban CPNS sekaligus sebagai bagian dari aparatur sipil negara, yaitu melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, serta mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Tugas mulia inilah yang harus saudara-saudara pikul sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Laksanakanlah amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab, berlandaskan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku sebagai CPNS. Dan yang ketiga, pengangkatan saudara-saudara sebagai CPNS dilaksanakan dalam suasana keprihatinan karena pandemi COVID-19 yang telah menimbulkan krisis kesehatan dan ekonomi, bahkan dampaknya kemudian menyentuh pada seluruh aspek kehidupan masyarakat. Sementara itu, dalam laporannya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku Dr. Andus Jasmono MSI menyampaikan, dari pelaksanaan tes peserta yang hadir dan mengikuti pelaksanaan ada 7.533 peserta dan tidak hadir 444 peserta. Yang lulus testing grade 2.049 peserta atau 27,2%. Hasil akhir seleksi dan peserta yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan CPNS ada 328 dengan rincian 233 formasi tenaga guru, 6 formasi tenaga kesehatan, dan 89 formasi tenaga teknis. Total jumlah pelamar yang mendaftar sebanyak 9.046 pelamar. Dari total jumlah tersebut, 709.977 pelamar dinyatakan memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi kompetensi dasar. Pelaksanaan seleksi CPNS formasi tahun 2019 dilaksanakan dari tanggal 15 November 2019 sampai dengan 31 Desember 2020.
Selanjutnya, untuk mempersiapkan peserta dalam mengikuti seleksi CPNS tersebut, maka pemerintah Provinsi Maluku bekerjasama dengan UPT BKN Ambon telah melaksanakan bimbingan belajar dan simulasi pelaksanaan sistem CAT dari tanggal 29 sampai dengan 30 November 2019. Hasil SKD berdasarkan pengumuman Ketua Panitia Seleksi Penerimaan CPNS tahun 2019, maka hasil seleksi kompetensi dasar CPNS di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku dengan rincian sebagai berikut. Jumlah peserta SKD 7.977 peserta. Yang hadir dan mengikuti pelaksanaan SKD 7.533 peserta. Tidak hadir 444 peserta. Lulus passing grade 2.049 peserta atau 27,2% dari jumlah peserta yang hadir. Hasil seleksi kompetensi bidang berdasarkan pengumuman Ketua Panitia Seleksi Penerimaan CPNS tahun 2019, hasil akhir seleksi dan peserta yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan CPNS pemerintah Provinsi Maluku sebanyak 328 peserta dengan rincian sebagai berikut. Tenaga guru sebanyak 233 formasi, tenaga kesehatan sebanyak 6 formasi, tenaga teknis 89 formasi.